Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa, NPM 2020021500021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Alicia Putri dengan NPM 202021510018. Perkenalkan, saya Putri Ananda, NPM 2020-21-5075. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Priandi, NPM saya 2020-5095. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Budianisa Fitri, NPM 2020-2157-9002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R.A. Pinodawi Andrean, NPM 2020-21-500-101. Latar belakang angkatan 80-an sastra. 80-an berada di tengah lingkungan yang masyarakatnya mengalami depolitisasi yang nyaris total. Aktivitas politik mahasiswa ditertibkan dan mahasiswa sepenuhnya dijadikan organ kampus yang dilepaskan dari segala macam aktivitas politik stabilitas, security approach, normalisasi kehidupan kampus, dan asas tunggal. Asas tunggal merupakan lingkungan tempat para sastrawan era 80-an hidup. Majalah sastra hanya ada horizon dan basis. Tim sebagai pusat kesenian tidak seluasa dulu. Karya sastra yang lahir pada tahun 80-an dipengaruhi proses depolitisasi. Oleh karena itu, sastra yang muncul pun jadi tidak sesuai dengan realitas sosial politik, serta tidak menunjukkan kegelisahan dan kesakitan kolektif masyarakat pada masa itu. Jargon-jargon politik yang hiruk pikuk dan menakutkan telah berlalu. Mereka digantikan oleh jargon-jargon modisme yang meriah, kerlap-kerlip, dan tidak terasa menakutkan. Karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah pada tahun 80-an ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut, yaitu Marga T dan Wira W. Karya sastra Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. NH Dini Nurhayati Dini adalah sastrawan wanita Indonesia yang menonjol pada dekade 80-an dengan beberapa karyanya antara lain Pada Sebuah Kapal, Namaku Hiroko, Leberka, Pertemuan Dua Hati, dan Hati yang Damai. Satu di antara ciri khas yang menonjol pada novel yang ditulisnya adalah kuatnya pengaruh dari budaya barat. Tokoh utamanya biasanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur. Beberapa Sastra beraliran pop tahun 80-an. Namun, yang tak boleh dilupakan pada era 1980-an, di tahun ini tumbuh sastra yang beraliran pop, yaitu lahirnya sejumlah novel populer yang dipelopori oleh Hilman Hariwijaya dengan serial Lupusnya. Justru dari kemasan yang ngepop inilah diyakini tumbuh generasi gemar baca yang kemudian tertarik membaca karya-karya yang lebih berat. Sastra populer atau lebih dikenal dengan sebutan sastra pop dianggap sebagai sastra yang esensinya lebih rendah dari sastra non-pop. Sastra pop dianggap tidak memiliki keindahan dari segi pemaknaan karena sekali baca, seorang pembaca bisa langsung mengetahui makna yang ingin disampaikan oleh pengarang. Tidak seperti sastra non-pop, sastra pop cenderung lebih mengutamakan permintaan pasar daripada keindahan estetik yang tersaji lewat penyampaian maupun makna yang tersirat di dalam karya tersebut. Ada nama-nama terkenal yang muncul dari komunitas penulis Indonesia yang dikomandani oleh Titi Said, antara lain yaitu La Rose, Lastri Fardani, Dia Hadaning, Yvonne de Pretes, dan Oka Rusmini. B. Karakteristik sastra angkatan 80-an. Setiap angkatan mempunyai karakteristik masing-masing yang membedakan dengan angkatan yang lain.
Di dalam angkatan 80-an terdapat 10 karakteristik. Di antaranya, yang pertama, puisi yang dihasilkan bercorak spiritual religius, seperti karya yang berjudul Ku Bakar Cintaku, karya M.H. Ainun Najib. Yang kedua, sajak cenderung mengangkat tema tentang ketuhanan dan mistikisme. Yang ketiga, sastrawan menggunakan konsep improvisasi. Keempat, karya sastra yang dihasilkan mengangkat masalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang memuat kritik sosial, politik, dan juga budaya. Kelima, menuntut hak asasi manusia seperti kebebasan. Keenam, bahasa yang digunakan lebih realistis dan romantis. Ketujuh, terdapat konsepsi pembebasan kata dari pengertian aslinya. Kedelapan, mulai menguat pengaruh dari budaya barat, di mana tokoh utama biasanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur. Kesembilan, didominasi oleh roman percintaan. Kesepuluh, novel yang dihasilkan mendapat pengaruh kuat dari budaya barat yang tokoh utamanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur dan mengalahkan tokoh antagonisnya. Tokoh-tokoh sastra angkatan 80-an. 1. Hilman Hariwijaya. Hilman Hariwijaya yang lahir di Jakarta tanggal 25 Agustus tahun 1964. Hilman Hariwijaya adalah seorang penulis Indonesia dan pelopor sastra aliran pop. Namanya dikenal sejak menulis cerita pendek yang diberi judul Lupus di majalah Hai pada bulan Desember 1986, yang kemudian dibukukan menjadi sebuah novel. Kini setelah ia tidak produktif lagi di menulis novel, laki-laki yang mengagumi sosok penulis Arswendo Atmowiloto dan Astrid Lindgren ini menambah dunia pertelevisian dengan menulis skenario dari sinetron Cinta Fitri, Melati untuk Marvel, dan lain-lain. Ia juga memproduksi film The Wall. Yang kedua, Margate dikelompokkan sebagai sastrawan angkatan 1980 sampai 1990. Sastrawati dan dokter ini lahir pada tanggal 27 Januari 1943 di Jakarta. Nama aslinya adalah Marga Choa dengan nama lengkap Margareta Harjamulia Jaliangco. Semenjak sekolah, wanita ini sudah sering mengarang dan sering dimuat di majalah sekolah. Pendidikan terakhirnya adalah kedokteran di Universitas Trisakti. Karya pendeknya yang pertama berjudul Kamar 27. Saat itu, dia berusia 21 tahun. Sedangkan bukunya yang pertama berjudul Rumahku adalah Istanaku, yaitu cerita anak-anak yang diterbitkan pada tahun 1969. 3. N.H. Dini. N.H. Dini mengakui mulai tertarik menulis sejak kelas 3 SD. Buku-buku pelajarannya penuh dengan tulisan yang merupakan ungkapan pikiran dan perasaannya sendiri. Ia sendiri mengakui bahwa tulisan itu semacam pelampiasan hati. Sekalipun sejak kecil kebiasaan bercerita sudah ditanamkan, sebagaimana yang dilakukan ibunya kepadanya. Ternyata Dini tidak ingin jadi tukang cerita. Ia malah bercita-cita jadi sopir lokomotif atau masinis. Tapi ia tak kesampaian mewujudkan obsesinya itu hanya karena tidak menemukan sekolah bagi calon masinis kereta api. Kalau pada akhirnya ia menjadi penulis, itu karena ia memang suka cerita, suka membaca, dan kadang-kadang ingin tahu kemampuannya. Misalnya sehabis membaca sebuah karya, biasanya dia berpikir jika hanya begini saya pun mampu membuatnya, dan dalam kenyataannya ia memang mampu
dengan dukungan teknis menulis yang dikuasainya. Bicara tentang novel populer tanah air, tentunya nama Mira Wijaja tak bisa begitu saja dilupakan. Ia dikenal sebagai penulis yang produktif, menghasilkan novel-novel bertema cinta non-romantis. Pengarang bernama asli Mira Wijaja ini menjelma menjadi satu di antara legenda novel terpopuler di Indonesia. Puluhan judul novel telah membanjiri dunia novel populer, bahkan beberapa di antaranya sudah dicetak ulang berkali-kali. Ahmadun Yosi Hervanda yang juga ditulis Ahmadun Y. Hervanda atau Ahmadun YH, lahir di Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, 17 Januari 1958. Adalah seorang penulis puisi, cerpen, dan esai dari Indonesia. Ahmadun dikenal sebagai sastrawan Indonesia dan jurnalis yang banyak menulis esai, sastra, dan sajak sufistik. Namun, penyair Indonesia di generasi 1980-an ini juga banyak menulis sajak-sajak sosial sampai religius. Sementara cerpen-cerpennya bergaya karikatural dengan tema-tema kritik sosial. Ia juga banyak menulis esai sastra. Yang D, ada kualitas sastra angkatan 80-an. Yang pertama, memiliki wawasan estetik yang luas. Yang kedua, bertema tentang roman percintaan dan kisah kehidupan ekonomi yang mapan sehingga memberi kesan kebahagiaan bagi pembacanya. Yang ketiga, ada menekankan pada pemikiran dan cara penyampaian dalam karya sastra. Yang keempat, periode 80 para sastrawan mengikuti perkembangan zaman yang dituntut adanya keberanian dan kreativitas untuk berkarya. Periode 80-an ini merupakan sastra yang dinamik, yang bergerak bersama masyarakat Indonesia untuk kehidupannya yang baru dengan wawasan konstitusional. Sastra periode 1971 sampai 1998, adanya pembaharuan dalam berbagai genre yang muncul menandai periode ini. Kesusastraan Indonesia menampaki tahap pematangan dengan munculnya bentuk-bentuk sastra yang jauh meninggalkan konvensi. Sapardi Djoko Damono mengatakan bahwa akibat tidak ada tuntunan mengikuti garis tentunya, sehingga hal ini memberikan kebebasan sastrawan untuk berekspresi. Sedangkan menurut Aji Prosidi, ciri khas yang menandai kehidupan sastra setelah gagalnya KOP etat Gestapo ialah munculnya kebebasan pengarangan untuk melakukan eksperimen-eksperimen tanpa batas. Sastra eksperimentasi didorong oleh banyaknya minat anak muda menulis karya sastra, sementara minimnya media kreativitas karena majalah sastra hanya satu-satunya, yaitu Horizon. Pengarang yang muncul di majalah tersebut hanyalah pengarang-pengarang yang sudah mapan. Persaingan dan perjuangan untuk tampil itulah yang melahirkan puisi embeling yang dikenal juga dengan sebutan puisi lagu, puisi awam, puisi pop, puisi setengah matang, puisi jengki, dan sebagainya. Adapun majalah yang memuat puisi seperti itu ialah Aktuil, Stop, Top, dan Junior. Selain munculnya majalah yang memuat puisi-puisi embeling, semarak pula periode ini dengan majalah khusus wanita yang mengentalkan tradisi sastra populer di Indonesia. Jenis sastra ini yang sebenarnya sudah hadir pada awal kesusastraan Indonesia dengan istilah roman picisan, roman yang harganya sepicis 2 picis. Kredo puisi. Kredo puisi merupakan ungkapan pesaksian yang mengandung wawasan estetik puisi. Puisi karya Sutarji, Joum Bahri. Kredo puisi dimuat dalam majalah Horizon nomor 12 tahun 9 Desember 1974, yaitu 0 dalam 0
Amukan Kapak 1981. Krede puisi. Krede puisi merupakan ungkapan persaksian yang mengandung wawasan estetik puisi-puisi karya Stadi Klejem Bahri. Krede puisi dimuat dalam majalah Horizon nomor 12 tahun 9 Desember 1974, yaitu puisi O dalam O Amu Kapak 1981. O Amu Kapak 1981. Dalam keseharian harian, kata cenderung dipergunakan sebagai alat untuk menyampaikan pengertian. Dianggap sebagai pesuruh untuk menyampaikan pengertian. Dan dilupakan kedudukannya yang merdeka sebagai pengertian. Kata-kata harus bebas dari penjajahan pengertian, dari beban idea. Kata-kata harus bebas menentukan dirinya sendiri. Dalam puisi saya bebaskan kata-kata dari tradisi lapuk yang membelenggunya seperti kamus dan penjajahan-penjajahan lain seperti moral kata dibebankan masyarakat pada kata tertentu dengan dianggap kotor, serta penjajahan gramatikal. Bila kata telah dibebaskan, kreativitas pun dimungkinkan, karena kata-kata bisa menciptakan dirinya sendiri, bermain dengan dirinya sendiri, dan menentukan kemauannya sendiri. Pendadakan yang kreatif bisa timbul, karena yang biasanya dianggap berfungsi sebagai penyalur pengertian, tiba-tiba karena kebebasannya bisa menyungsang terhadap fungsinya. Maka timbullah hal-hal yang tak terduga sebelumnya yang kreatif. Dalam penciptaan puisi saya, kata-kata saya biarkan bebas dalam gairahnya karena telah menemukan kebebasan. Kata-kata meloncat, mundar-mandir, dan berkali-kali menunjukkan muka dan belakangnya yang mungkin sama atau tak sama. Membelah dirinya dengan bebas, menyatukan dirinya sendiri dengan yang lain untuk memperkuat dirinya. Membalik atau menyungsangkan sendiri-sendiri. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah pada era 80-an merupakan sastra yang dinamik dan bergerak bersama masyarakat Indonesia untuk menuju wawasan konstitusional, ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan yang menonjol pada masanya. Beberapa sastrawan lain tersebar luas di berbagai majalah dan terbitan umum. Pada era 80-an, tumbuh sastra yang beraliran pop, yaitu lahirnya sejumlah novel populer yang dipelopori oleh serial Lupusnya Hilman. Dari penulis yang ngepop inilah tumbuh generasi gemar baca yang kemudian tertarik membaca karya-karya yang lebih serius.